Sementara Tangsan menembakkan maksud pedang Dewa Asura, para dewa lainnya mulai mengambil tindakan juga. God of Speed yang diputihkan dan sekarat, satu God of Speed menyembur keluar dari belakang God of War, berubah menjadi cahaya hitam, yang menempel di punggungnya. Segera, dua lampu hitam dan putih bercampur satu sama lain. Tubuh Dewa Perang sedikit membungkuk. Tubuhnya yang megah tiba-tiba membengkak menjadi macan putih besar. Dengan cahaya ilusi, itu melesat menuju dewa yang berada di sisi dewa kehancuran. Tangsan dan Xiao Wu berpegangan tangan satu sama lain dan melompati tubuh mereka ke punggung Dewa Perang sekaligus. Macan putih Netherworld, yang menyatu dengan roh ilahi Dewa Kecepatan, langsung berdiri. Xiao Wu mengangkat trident emas di tangannya tinggi-tinggi. Setiap lingkaran cahaya emas yang menyilaukan berkedip dan melayang di atas kepalanya, tapi tidak terbang ke depan. Ini adalah teknik ilahi Dewa Laut, badai tak terkalahkan. 4 Dewa Agung dimulai pada saat yang bersamaan. Dewa lain di belakang mereka juga mulai bergerak. Pohon anggur bercahaya biru yang berkedip-kedip terlempar dari belakang Tangsan, menjerat pinggang Dewa Pemanggang. Cahaya aneh menyala di tubuh Dewa Pemanggang dan berfluktuasi. Mulutnya seolah menggumamkan sesuatu. Dewi 9 warna terbang ke langit. Tubuhnya yang anggun melayang di tengah udara, menembakkan 9 cahaya warna yang menakjubkan. Kemudian berubah menjadi pagoda 9 lantai, jatuh dengan kuat ke tangan Dewa Pemanggang. Sinar dari 9 warna cahaya bermekaran dari pagoda satu persatu. Suara menyenangkan Dewi 9 warna bergema ke seluruh ruang. Pagoda ubin mengkilap memiliki 9 lantai. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kecepatan, yang ketiga adalah Tuhan, yang keempat adalah kekaisaran, yang kelima adalah serangan, yang keenam adalah perluas. Setelah pelafalannya yang menyenangkan, 6 lampu warna berbeda berkibar di bawah pengaruh pagoda ubin kaca 9 lantai miliknya. Lantai pertama adalah lampu merah. Selanjutnya adalah lampu oranye, lampu keemasan, lampu hijau, lampu biru, dan lampu biru tua. Masing-masing dari 6 lampu berbeda dibagi menjadi 8 bagian. 2 dari mereka dituangkan ke tubuh macan putih Netherworld. 2 lainnya menyebar ke Tangsan dan dewa lainnya di sisi ini. Seketika, pemandangan eksentrik muncul, yang membuat takut semua dewa di sini. Halo masing-masing dewa dari sisi Dewa Laut Tangsan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sinarnya berubah tanpa henti seolah-olah telah diperkuat beberapa kali lebih kuat. Situasi saat ini seperti formasi besar penghukuman asli Sin God yang efektif. Itu hanya memiliki tekanan amplifikasi yang lebih sedikit. Namun, efeknya pada para dewa dalam kenyataan pasti tidak lebih kecil. Setelah Dewi 9 warna bergabung dengan alam ilahi, tidak banyak dewa yang tahu tentang situasinya. Apa yang mereka ketahui tentang dia adalah bahwa dia hanyalah istri dari Dewa Pemanggang. Mereka telah berteman dengan Dewa Laut Tangsan di dunia fana. Melalui kultivasi diri, Dewa Pemanggang dan Dewi 9 warna disetujui menjadi dewa, kemudian bergabung dengan alam ilahi. Dewa lain jarang melihatnya di hari-hari biasa. Mereka mempertahankan gaya hidup yang tenang dan sederhana dan tidak memiliki anak. Kemungkinan bagi mereka untuk bertarung setelah mereka memasuki alam ilahi sangat rendah. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu tentang kemampuan sebenarnya dari Dewi 9 warna. Pada saat ini, setiap sinar dari 9 cahaya warna jatuh ke dewa di sisi Tangsan, menciptakan efek magis, yang membuat semua dewa yang menyaksikan pemandangan itu ketakutan. Mereka belum pernah menemukan amplifikasi ajaib dari teknik ilahi seperti ini atau mendengar tentang kemampuan ini. Di alam ilahi, kemampuan untuk mengungguli kekuatan dewa lain memang ada tetapi dengan jumlah yang sangat kecil. Belum lagi, kemampuan untuk memperkuat seluruh kelompok entitas seperti ini adalah satu-satunya.
Tapi amplifikasi yang Dewi Sembilan Warna tunjukkan pada saat ini adalah peningkatan proporsional. Seolah-olah itu bukan lagi peningkatan biasa. 9 warna cahaya yang berbeda itu jelas tidak seperti kemampuan peningkat yang biasa. Mereka tidak tahu bahwa Dewi Sembilan Warna Ningrongrong telah mendapatkan kemampuan magis ini sejak dia berada di benua Douluo. Pagoda Ubin mengkilap 9 lantainya dikenal sebagai seni bela diri roh nomor 1 di daratan, kemampuan amplifikasi yang hebat. 6 kekuatan amplifikasi yang baru saja dia lepaskan adalah amplifikasi kekuatan, amplifikasi kecepatan, amplifikasi kekuatan roh, amplifikasi pertahanan, amplifikasi serangan dan amplifikasi atribut. Setiap amplifikasi mencapai 100%. Dengan kata lain, dalam waktu yang sangat singkat, di bawah cahaya pagoda ubin kaca 9 lantai, kekuatan Tangsan, Xiao Wu, Dewa Perang, Dewa Phoenix, Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, dan Dewa Pemanggang dalam 6 aspek ini telah diperkuat beberapa kali. Perubahan kuantitas saja tidak cukup untuk mengubah kualitas. Oleh karena itu, meskipun kemampuan dewa tingkat kedua telah diperkuat, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan dewa tingkat pertama. Namun, amplifikasi ini pada saat yang sama telah menyatukan posisi Dewa Asura dengan Tangsan. Meskipun 6 amplifikasi ini tidak dapat secara langsung membantu Tangsan melampaui level Dewa Kehancuran. Meskipun itu bisa membuat Tangsan langsung mencapai level yang lebih tinggi daripada Dewa Kehancuran dalam hal kekuatan yang menyerang. Mata Dewa Kehancuran penuh dengan keterkejutan. Hatinya juga menjadi lebih berat. Dia sekarang lebih memahami apa yang dikatakan Dewi Kehidupan bahwa Dewa Laut Tangsan ini memiliki skema yang ketat dan pandangan jauh ke depan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan dewa tingkat kedua, yang jarang bertarung di alam ilahi tetapi bisa menunjukkan keterampilan tingkat tinggi seperti ini? Dewi Sembilan Warna memasuki alam ilahi pada saat yang sama dengan Tangsan. Divine Spirit Fusion yang ditunjukkan oleh Dewa Perang dan Dewa Kecepatan membantu mereka untuk sementara memegang kekuatan dewa tingkat pertama. Selain itu, amplifikasi Dewi Sembilan Warna jelas merupakan kekuatan dewa tingkat pertama. Yang paling menakutkan adalah Asura God. Di bawah amplifikasi, niat membunuh yang tangguh itu langsung menjadi lebih ganas. Dia hanya bisa melihat Destruction Intent menghadapi niat membunuh Asura God yang ganas saat ini, jelas tidak memiliki ruang untuk hal lain. Jarak antara kedua belah pihak dipersingkat dalam waktu singkat. Lampu merah tiba-tiba menyala ke langit dari punggung Tangsan. Dalam sekejap mata, cahaya merah telah memenuhi seluruh langit. Energi mematikan meletus secara tak terduga. Tangsan melihat ke langit dan menjerit panjang, yang brutal dan mengintimidasi. Dia tiba-tiba melompat dari macan putih Netherworld. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah berdarah, membungkuk dengan cahaya merah di langit. Setelah itu, dia berubah menjadi pedang yang menebas dari langit menuju Dewa Kehancuran dan barisan 8 dewa tingkat pertama. Satu tebasan dari pedang ini dibawa keluar seolah-olah itu bisa memotong langit dan bumi. Di tanah terbatas suci telah terbelah menjadi 2, mengungkapkan jurang tak berdasar. Seluruh alam ilahi sedikit bergetar setelah serangan pedang dihilangkan. Tanah bergetar, langit bergulung. Pada saat ini, semua dewa di sini seperti jatuh tak terkendali ke dalam neraka yang mematikan. Hanya satu serangan dari cahaya pedang itu telah membuat semua orang tidak bisa menahan diri. Roh ilahi mereka ditarik ke dalam pemandangan yang mematikan, yaitu pemandangan darah mengalir seperti sungai dan mayat yang terangkat seperti gunung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata merah berdarah Dewa Kehancuran tiba-tiba berubah total. Dia awalnya menyiapkan rencana menyeluruh untuk pertempuran ini, yang menggunakan konsistensi untuk bertarung dengan tidak konsisten. Dia ingin menggunakan kekuatan mengintimidasi pihaknya untuk mengatasi musuh, memakan kekuatan dewa lawan, lalu mengalahkan mereka tanpa pertempuran apapun.
Setelah Dewi Kehidupan kembali ke sisinya, perasaan gila terdalamnya telah berkurang banyak. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tang San akan menjelma sebagai Dewa Asura untuk menggunakan gerakan pedang ini untuk melawannya tepat di awal pertempuran. Dewa dan pedang bersatu. Ini adalah Divine Spirit Fusion. Pedang ini telah membebaskan semua kekuatan Dewa Asura. Dewa Kehancuran baru saja melihat gerakan pedang ini saat Dewa Asura bertabrakan dengan Dewa Naga dalam perang besar alam ilahi. Jurus pedang ini dinamai pedang berdarah Asura oleh Dewa Asura. Langkah ini hanya bisa dipicu oleh Asura Bloodline. Itu telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan untuk melakukan gerakan ini dengan kekuatan penuh. Gerakan ini seperti serangan tertinggi. Setelah dikeluarkan, tidak ada cara untuk melarikan diri darinya. Tang San berani mengambil risiko dalam melampiaskan gerakan pedang ini, yang membuat semua orang selain dia, termasuk Xiao Wu, bingung. Niat Dewa Kehancuran juga berubah dan segera memberikan tanggapan. Geraman yang dalam perlahan keluar dari mulutnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang kokoh bangkit melawan angin. Dan tiba-tiba mulai mengembang. Dia seperti raksasa yang muncul dari tanah. Tongkat penghancur secara bersamaan meningkatkan ukurannya sesuai dengan pertumbuhan tubuhnya juga. Sekelompok cahaya ungu yang mengelilingi tubuhnya mulai memancar keluar, lalu berubah menjadi bola cahaya ungu yang sangat besar. Serangan Asura God ini jelas tidak mudah untuk dilawan. Dewa tingkat pertama manapun yang menghadapi serangan ini mungkin akan mati atau terluka. Pada saat ini, Dewa Kehancuran hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan ini. Dia harus melindungi kekuatan serangan Dewa Kerusakan dan 7 Dewa Dosa yang mematikan. Jika dia tidak bisa menerima serangan ini dari Tang San, begitu sesuatu yang buruk terjadi padanya. Pertempuran ini kemungkinan besar akan terbalik. Sementara Dewa Penghancur sedang sibuk bertarung, Dewa Kerusakan dan 7 Dewa Dosa yang mematikan juga tidak bebas. Masing-masing dari mereka menembakkan kekuatan dewa mereka yang tangguh, yang membentuk sangkar cahaya, menyembunyikan Dewa Penghancuran, maksud kehancuran di dalam. Dan membentuk penghalang pertahanan kedua. Warna merah dan ungu tiba-tiba bertabrakan di langit. Seluruh alam ilahi seolah-olah sedang menghadapi keruntuhan. Dalam sekejap mata berikutnya, suara ledakan yang tak terlukiskan muncul dari tabrakan di tengah langit. Ini adalah tabrakan antara 2 dewa tertinggi. Destruction and Killing. 2 God Powers asli yang merusak sekarang sepenuhnya dibawa keluar. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap gulita. Di tanah suci yang dibatasi, semua tumbuhan berubah menjadi debu, dan benar-benar lenyap menjadi udara tipis. Dewi Kehidupan membuka sangkar lain dari lampu hijau, yang menjaga dewa lainnya dan membawa mereka jauh agar mereka tidak terluka oleh tabrakan tersebut. Akibat dari destruction yang mengerikan berlangsung selama beberapa detik kemudian secara bertahap memudar. Tang San, yang telah terlempar di udara, ditangkap oleh macan putih Netherworld. Adapun Dewa Kehancuran, bola cahaya penghancurannya tentu saja hancur berkeping-keping. Namun, sangkar cahaya pertahanan 7 dosa mematikan dan Dewa Kerusakan masih tidak rusak. Hanya jaring laba-laba besar, yang tampak seperti retakan, muncul di permukaan. Menilai dari tabrakan terakhir, Dewa Laut, tanpa ragu mengambil alih. The Destruction Intent of the God of Destruction telah hancur berkeping-keping, menghancurkan sisa-sisanya di mana-mana. Namun, mata Dewa Kehancuran masih sama, masih penuh arogansi. Dan tidak ada perubahan apapun dari tabrakan ini. Gerakan pedang itu telah melepaskan niat membunuh pedang berdarah Asura Dewa Asura di dalam tubuhnya, yang telah dihancurkan dengan gila-gilaan hingga hampir menghancurkan roh ilahinya. Di bawah amplifikasi Dewi 9 Warna, kekuatan Tang San telah melampaui dirinya. Namun, bahkan ada 8 dewa tingkat pertama di sisinya. Selain itu,
Meskipun kemampuan Tang San lebih tinggi darinya, dia hanyalah eksistensi tingkat pertama. Pada level dewa tertinggi ini, kekuatan dewa tidak bisa memutuskan menang atau kalah. Mengandalkan latihan bertahun-tahun di alam ilahi, meskipun dewa penghancur menderita kerugian besar, dia tidak terluka sebanyak itu. Dewa kehancuran percaya Tang San pasti telah menghabiskan cukup banyak kekuatan untuk melakukan gerakan ini. Ini adalah situasi yang dia inginkan. Kekuatan serangan kedua belah pihak semuanya berada di level dewa tertinggi. Tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Dalam hal ini, jelas akan lebih baik baginya karena dia dan Tang San harus mengkonsumsi kekuatan dewa. Begitu Tang San menghabiskan terlalu banyak tenaga, dia pasti harus mundur dari pertempuran ini. Dengan kekuatan dewa tingkat pertama di sisinya, dia pada dasarnya tidak mungkin kalah dalam pertempuran ini. Tang San pasti sedikit terhuyung. Jurus pedang ini telah menghabiskan banyak kekuatan darinya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, teman-teman Tang San tiba di sisinya. Nyala api yang menyilaukan naik. Dewa Phoenix menembakkan api Phoenix-nya yang kuat. Dia seperti ngengat yang masuk ke dalam nyala api, berubah menjadi Phoenix raksasa, berlari menuju Dewa Kehancuran. Hanya ada Dewa Kehancuran di mata Dewa Phoenix. Mata Dewa Kehancuran dengan dingin melotot, mau mati. Tongkat penghancur di tangannya telah dihancurkan. Cahaya ungu tiba-tiba muncul. Itu adalah Destruction Holy Thunder, yang langsung ditembakkan ke arah Dewa Phoenix. Dewa tingkat kedua telah berani memprovokasi dia, yang memberikan kemarahan yang tak terbayangkan di dalam hatinya. Namun, adegan konyol telah muncul. Ketika guntur suci penghancuran ungu itu jatuh ke tubuh Dewa Phoenix, Dewa Phoenix segera berubah menjadi Phoenix api, yang langsung pecah berkeping-keping dan lenyap ke udara tipis. Apakah itu hayalan? Dewa kehancuran sedikit terkejut. Detik berikutnya, dia sudah mendidih dengan amarah karena tertipu oleh hayalan lawan. Tidak diragukan lagi bahwa hayalan ini nyata. Tapi yang lebih penting, itu adalah pengaruh pedang berdarah Asura terhadapnya. 7 dewa dosa yang mematikan dan dewa kerusakan semua bisa merasakan amarahnya. Dewa kekuatan yang tangguh meletus untuk kedua kalinya. Itu berputar di sekitar dewa kehancuran, yang tidak hanya memperbaiki sangkar lampu pertahanan yang rusak, tetapi juga meningkatkan kekuatannya sendiri untuk berlari menuju dewa laut. Tang San seolah sedang mengunyah sesuatu di mulutnya. Wajahnya tersenyum tipis. Pedang Asura tiba-tiba muncul, dan membawa serangan. Itu menghancurkan energi yang terkondensasi pada dewa kehancuran sekali lagi. Dewa penghancur tertawa dingin. Sebaliknya, saya ingin melihat berapa kali Anda bisa mematahkan kekuatan gabungan kita. Tang San menjawab dengan tajam, tidak perlu menyerang berkali-kali. Hanya beberapa kali lagi dan kalian semua akan terlihat seperti tidak tahan lagi dengan ini. Dewa penghancur tertawa terbahak-bahak, kalah? Sampai saat ini, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kesempatan untuk menang? Kamu telah menggunakan pedang berdarah Asura. Serangan menyelinap tidak berguna. Apa yang dapat kamu andalkan kali ini untuk memenangkan ini dengan kekuatan dewa Anda saat ini? Di bawah amplifikasi, Anda paling banyak dapat menyerang pedang berdarah Asura 2 kali lebih banyak. Kekuatan dewa Anda tidak mampu lebih dari 2 serangan pedang berdarah Asura. Apa yang bisa 2 serangan dari Asura Bloody bagaimanapun juga, pedang berubah? Saya akui saya telah meremehkan kemampuan Anda. Tapi kemampuan Anda hanya sebanyak ini, tidak lebih dari itu. Saat berbicara, Dewa Kehancuran menyatu dengan 8 dewa tingkat pertama sekali lagi di bawah arahannya, menuju ke arah Tang San untuk menyerangnya. Sejak mereka bersatu, mereka telah mendapatkan kekuatan 9 dewa tingkat pertama, yang membuat mereka jauh lebih rileks daripada Tang San, yang menunjukkan pedang Asura sendirian. Tang San dengan dingin menggeram. Kehancuran, aku tidak percaya kamu akan dapat memblokir pedang berdarah Asura ini sekali lagi.
Biarkan aku memberimu sedikit rasa dari kekuatanku. Tepat setelah selesai berbicara, dia mengangkat pedang Asura di atas kepalanya. Aura merah berdarahnya yang mengintimidasi pasti keluar dengan tepat. Udara darah berhantu yang mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk tinggi seperti pegunungan, muncul sekali lagi. Apa? Kali ini, Dewa Kehancuran benar-benar terkejut. Tangsan baru saja menghunus pedang berdarah Asura lagi. Pedang berdarah Asura akan membakar sumber dari garis keturunan dewa. Menurut prinsipnya, dia tidak bisa secara berurutan menghunus pedang ini. Apa yang Tangsan miliki sehingga bisa menunjukkan pedang yang bergerak terus-menerus seperti ini? Apakah dia benar-benar tidak takut jika dia mengonsumsi terlalu banyak kekuatan dewa? Dia tidak akan pernah bisa memulihkannya? Meskipun dia berpikir seperti ini, dia tidak bisa diam saat menghadapi serangan ini. Pedang berdarah Asura ini bukanlah lelucon. Begitu jatuh ke sisi saya, akan ada kematian dan cedera. The Destruction Intent meningkat untuk kedua kalinya. Sekali lagi, itu berubah menjadi bola cahaya yang sangat besar. 7 dewa dosa yang mematikan dan dewa kerusakan sama-sama menggunakan kekuatan dewa mereka sendiri untuk menciptakan penghalang pertahanan kedua. Tangsan terbang ke langit, sepenuhnya menembakkan kekuatan dewa yang tangguh. Pedang berdarah Asura kali ini tidak sedikit lebih lemah dari yang terakhir kali. Dia bahkan masih memilikinya sampai sekarang. Ya ampun, ini benar-benar kekuatan sejati dari Dewa Asura. Dewa lain, yang menyaksikan pemandangan itu jauh, tidak bisa menahan gemetar. Untungnya, mereka bukanlah musuh Asura God. Meskipun Dewa Kehancuran sedang santai di luar, pada kenyataannya, dia sangat khawatir di hati. Bagaimana dia bisa berani ceroboh saat menghadapi serangan pedang berdarah Asura kali ini? Asura Bloody Sword bertabrakan dengan Destruction Intent untuk kedua kalinya. Tabrakan ini 3 kali lebih kuat dari yang terakhir, menciptakan suara ledakan yang sensasional. Hanya dalam sedetik, seluruh langit dan bumi terguncang. Seluruh langit tampak seolah-olah sedang terkoyak. Lapisan demi lapisan dari Destruction Intent dipisahkan lalu digabungkan, dengan gila mengikat Asura Sword, yang memegang Killing Intent yang intens. Maksud membunuh ini membawa kekuatan kerusakan yang tak tertandingi untuk menghancurkan maksud penghancuran. Kali ini, itu bukan lagi ledakan besar tapi pertarungan menegangkan antara kedua belah pihak. Tangsan dan Asura Bloody Sword-nya berada di atas angin sekali lagi. Terus-menerus menabrak Destruction Intent yang mengintimidasi yang meledak di depan wajahnya. Pedang berdarah Asura perlahan mendekati penghalang pertahanan kedua. Halo di balik 7 dewa dosa mematikan dan dewa kerusakan semuanya bersinar sangat terang. Penghalang pertahanan kedua sekuat sebelumnya. Tongkat penghancur terus-menerus melepaskan maksud penghancuran yang tangguh, menyerang kedua sisi pedang berdarah Asura. Mata Dewa Kehancuran sedingin es. Dia tidak bergeming sedikit. Dia percaya pada tingkat konsumsi ini, bahwa pihaknya akan mengambil kemenangan terakhir. Tangsan pada dasarnya tidak bisa membiarkan pedang berdarah Asura bertahan lebih lama lagi. Juga pada saat ini, jika Dewa Emosi ingin melakukan serangan diam-diam, dampaknya tidak akan signifikan. Tabrakan antara Killing Intent dan Destruction Intent terlalu kuat. Dalam situasi seperti ini, Dewa tingkat pertama bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mendekat, jika tidak, hidup mereka akan berada dalam bahaya besar. Dewa Kehancuran berpikir bahwa Tangsan telah berlebihan. Dia akan segera pingsan jika dia terus begini. Tiba-tiba, Dewa Kehancuran melihat lingkaran cahaya biru diambil di belakang Tangsan. Sebuah bayangan muncul di belakang punggungnya dari jarak tidak jauh. Bayangan ini agresif. Gelombang kekuatan dewa yang dipancarkan dari tubuhnya tidak kuat. Namun, sesaat setelah Tangsan terbang, Dewa Kehancuran tidak tahu mengapa tetapi dia tiba-tiba merasa cemas. Perasaan buruk tiba-tiba melonjak dalam dirinya.
Kata-kata Dewi Kehidupan masih segar di benaknya. Jadi Tang San tidak akan melakukan apapun yang pasti tidak berguna. Halo biru itu adalah kemampuan yang dia bawa dari benua Douluo ke alam ilahi, yang disebut Kaisar Perak Biru. Itu adalah kekuatan khusus. Tapi bayangan di belakang bukanlah penggabungan roh ilahi yang kuat dari Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu. Itu juga bukan perpaduan antara posisi Dewa Laut dan Xiao Wu. Itu jelas sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh banyak dewa. Selain Tang San, Dewa Kehancuran juga memperhatikan Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, dan Xiao Wu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dewa tingkat pertama. Sekali lagi, penggabungan roh ilahi antara Dewa Perang dan Dewa Kecepatan ditampilkan. Tentu saja, amplifikasi misterius dari Dewi Sembilan Warna juga menarik perhatiannya. Selain itu, ada dua dewa lain di pihak Tang San. Yang pertama adalah Dewa Phoenix, yang baru saja menciptakan delusi. Dan dewa terakhir adalah Dewi Sembilan Warna, yang memiliki pagoda ubin kaca 9 lantai. Dewa Phoenix tampaknya memiliki beberapa kekuatan penyerang tersisa. Namun, dapatkah Dewa Masak dianggap sudah selesai? Tanpa ragu, dalam hal kekuatan bertarung individu, Dewa Pemanggang benar-benar yang terlemah di antara dewa di sisi itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan sekecil apapun dalam pertempuran. Namun, tepat pada saat ini, Kaisar Perak Biru Tang San ditarik oleh Dewa Pemanggang. Belum lagi malam menyebutkan Dewa Penghancur. 7 Dewa Dosa Mematikan dan Dewa Kerusakan tidak bisa menahan ketakutan ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Meskipun Dewa Pemanggang adalah dewa tingkat kedua, dia tidak memiliki pengetahuan tentang pertempuran. Ketika niat penghancuran bertarung dengan niat membunuh, itu adalah momen hidup atau mati, yang menciptakan kekuatan kerusakan yang sangat besar. Dalam situasi seperti ini, Tang San masih membiarkan Dewa Pemanggang keluar. Bukankah mereka mencari kematian? Selain itu, pada saat yang sama ketika Dewa Pemanggang melonjak, Dewi Sembilan Warna juga memberikan pagoda ubin kaca 9 lantai, dan membiarkannya melayang di udara. Apa itu? Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Di saat berikutnya, Dewa Masak menggunakan tindakannya alih-alih kata-katanya untuk menjelaskan kepada mereka. Lingkaran cahaya emas yang kuat tiba-tiba muncul dari Dewa Pemanggang, menutupi seluruh tubuhnya dengan warna emas. Tubuh Dewa Pemanggang memekarkan martabat tanpa akhir. Dia mengangkat lengan kanannya. Garis cahaya merah berdarah naik ke belakang punggungnya. Saat ini, dia datang selain Tang San. Setelah itu, semua dewa dapat melihat Dewa Pemanggang dengan cahaya merah berdarah yang dahsyat yang meluncur di atas Tang San. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya merah berdarah yang sama, menyerang dan menebas ke arah Dewa Kehancuran. Benda itu adalah Dewa Api dengan bingung menatap Dewa Pemanggang yang telah berubah menjadi lingkaran merah berdarah. Dia terkejut, menggumamkan sesuatu dengan tidak jelas. Otot wajah Rong Nian Bing sedikit bergerak-gerak. Pedang berdarah Asura, itu pedang berdarah Asura. Saat itu, Dewa Pemanggang telah berubah menjadi pedang berdarah Asura, yang persis seperti pedang berdarah Asura yang diperlihatkan Tang San. Sejujurnya, mereka berbeda dalam ukuran dan kekuatan. Pedang berdarah Asura yang telah diubah oleh Dewa Pemanggang adalah sekitar 60% dari kekuatan pedang berdarah Asura Tang San. Tapi, itu tetap pedang berdarah Asura. Ini adalah pedang berdarah Dewa Asura tertinggi, namun pedang berdarah Asura di bawah amplifikasi Dewi Sembilan Warna. Sebelumnya, di mata orang lain, Dewa Pemanggang hanyalah dewa yang tidak tahu apa-apa tentang pertempuran. Saat ini, karena dia bisa saja menggunakan teknik ilahi yang menantang surga seperti pedang berdarah Asura. Dia bukan lagi Dewa Pemanggang biasa, melainkan Dewa Asura. Dia telah melampaui 2 tingkat untuk menunjukkan teknik ilahi tertinggi, yang sulit dipercaya.
Mata Dewa Kehancuran beralih ke tampilan ketakutan. Dia akhirnya tidak bisa tetap tenang. Dewa Koki terlalu cepat. Ketika orang-orang belum pulih dari keterkejutan terakhir, dia telah berubah menjadi pedang berdarah Asura, yang mengikuti Tangsan dan meluncur ke bawah dalam posisi yang sama. Niat membunuh yang gila meledak dari dua pedang berdarah Asura itu. Lalu dalam sekejap mata telah menyapu niat penghancuran. Suara benturan muncul. Penghalang pertahanan kedua, yang dibuat oleh pasukan gabungan antara 7 Dewa Dosa Mematikan dan Dewa Kerusakan, dihancurkan oleh pengaruh kekuatan dari dua pedang berdarah Asura. Dua lintasan sinar merah berdarah berhenti sejenak kemudian terus meluncur ke bawah. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu dewa penghancur atau dewa dosa yang mematikan, mereka pada dasarnya tidak punya pilihan. Mereka seperti berada di tengah ledakan dan terlempar darinya sekaligus. Tidak ada yang berani menggunakan tubuh mereka untuk menahan serangan hebat dari pedang berdarah Asura. Di bawah dua serangan, pedang berdarah Asura jatuh. Pada akhirnya, itu tidak bisa menghalangi Tuhan manapun. Dua garis lampu merah berdarah juga lenyap sama sekali. Langit telah dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. The Destruction Intent telah dihapus sepenuhnya. Tepat pada saat ini, teriakan Phoenix yang keras bergema. Api Phoenix raksasa muncul sekali lagi, naik ke langit, lalu turun perlahan. Pada saat yang sama, Asura Bloody Swords of Tangsan dan Kukrigat keluar dari tubuh mereka dan secara bersamaan membubarkan. Api Phoenix raksasa secara langsung menutupi Dewa Keserakahan, Adep Hagia, Dewa Nafsu dan 3 Dewa Dosa Mematikan lainnya. Saat ini, Dewa Dosa yang mematikan tampak menderita. Namun, mereka tidak mengalami cedera akibat tabrakan sebelumnya. Phoenix Api kemudian tiba di depan mereka. Dewa Nafsu mengirimkan aura aneh sambil tersenyum. Dia membuka tangannya. Lingkaran merah gelap naik, berubah menjadi sinar tunggal yang terbang menuju Dewa Phoenix dan menjerat tubuhnya. Seolah-olah dia sedang mengunci tubuh Dewa Phoenix. Sebelumnya, ketika Dewa Nafsu pergi untuk menangkap Dewa Phoenix, mereka telah bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, dia tahu bahwa meskipun Dewa Phoenix hanyalah dewa tingkat kedua, dia telah mencapai puncak dewa tingkat kedua. Levelnya bahkan mendekati level pertama. Jika bukan karena bantuan Dewa Dosa Mematikan lainnya, dia tidak akan bisa menangkap Dewa Phoenix pada saat itu. Begitu cahaya merah gelap dari Dewa Nafsu terjerat dengan tubuh Dewa Phoenix, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari mulut Phoenix Api. Kebetulan menutupi seluruh tubuh Dewa Phoenix. Lapisan demi lapisan cahaya keemasan yang berkilauan mengalir keluar dari Phoenix Api yang menutupi Dewa Nafsu, Dewa Keserakahan, Adep Hagia dan 2 Dewa Dosa Mematikan lainnya di dalamnya. Adep Hagia awalnya ingin membuka mulutnya untuk menelan api dari Phoenix Api. Namun, ketika lingkaran emas yang menyilaukan ini mendekat, dia ketakutan dan melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin orang yang tidak tahu apa-apa tentang kecepatan seperti dia bisa lari dari ini? Dia segera dikurung di dalam lingkaran emas yang menyilaukan itu. Dewa Keserakahan lebih licik. Sementara Phoenix Api menyemburkan lingkaran emas, dalam sekejap, dia dengan cepat menghindar, berubah menjadi cahaya kuning gelap dan terbang kembali ke sisi Dewa Kehancuran. Halo emasnya yang mempesona menggambar busur sambil mengejar Dewa Nafsu. Dewa Nafsu, yang ditutupi oleh api dari mulut Phoenix Api, telah berubah menjadi patung dalam sekejap mata. Lingkaran emas itu dengan cepat pulih di bawah pengaruh kekuatan Dewa Merah gelapnya. Tubuhnya masih agak stagnan. Demikian pula, dia sekali lagi, sepenuhnya tertutup oleh lingkaran cahaya emas. Dua bayangan secara bersamaan muncul dari Fire Phoenix. Itu adalah Dewa Kupu-Kupu, yang telah berubah menjadi baju besi yang melindungi Dewa Emosi, dan Xiao Wu, yang telah menyatu dengan posisi Dewa Laut.
Bukankah halo emas yang mempesona itu adalah badai tak terkalahkan yang dilepaskan oleh Trisula emas Dewa Laut? Dewa Nafsu dan Adep Hagia dikurung oleh badai tak terkalahkan. Tidak mudah bagi mereka untuk lolos darinya dalam waktu sesingkat itu. Badai tak terkalahkan dikenal sebagai teknik ilahi kontrol nomor 1 dari alam ilahi. Kecuali ada setidaknya 10 orang lain di dalamnya, atau yang lain. Mereka tidak bisa menahan diri selain putus asa. Dewa Phoenix menunjukkan jati dirinya. Teriakan burung Phoenix yang sangat keras keluar dari mulutnya. Dia dengan muram membentangkan sayap Phoenix-nya, yang masing-masing jatuh di atas Adep Hagia dan Dewa Nafsu. Dua dewa dosa yang mematikan hanya bisa merasakan nyala api menyala tinggi di dalam hatinya dan juga roh ilahi mereka. Mereka tidak bisa melepaskan kekuatan dewa mereka untuk menghancurkan badai tak terkalahkan untuk saat ini. Meskipun Phoenix api dari Dewa Phoenix tidak cukup kuat untuk melukai mereka, api yang hebat itu bisa menahan mereka untuk sementara, dan mencegah mereka menghancurkan kendali badai tak terkalahkan. 2 dari 8 dewa tingkat pertama di sisi dewa kehancuran telah dipertahankan. Di pihak Tangsan, Dewa Phoenix untuk sementara tidak bisa bergerak apapun saat ini. Tubuh Dewa Pemanggang muncul sekali lagi. Wajahnya menjadi pucat, energinya juga sudah sangat melemah. Sementara itu, lingkaran cahaya keemasan ditembakkan dari pagoda ubin mengkilap lantai 9. Yang tidak jauh darinya, langsung jatuh ke Dewa Pemanggang. Dewa Kue dengan cepat memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Energi Dewa Kukri segera diperkuat dengan kecepatan pemulihan yang luar biasa.